Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Envar Ravaldo dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan menyimpulkan biologi bagian 1A. Jadi kesimpulan saya, nomor 1A itu sudah tepat karena tes DNA merupakan suatu prosedur untuk mengetahui genetika seseorang atau bisa memastikan apakah seorang adik kakak itu merupakan saudara kandung atau tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang ada di proses tes DNA secara umum. Mengambil sedikit bagian dari tubuh Anda untuk dibandingkan dengan orang lain. Bagian yang dapat dicek adalah rambut, air, cairan, sperma, darah, dan jaringan tubuh lainnya. Sampel ini tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang. Hasil tes DNA ini akan dijalankan dari pasien baru dapat dilihat 2-4 minggu. Adapun beberapa tahap berikut, yaitu pertama tahapan preparasi sampel yang meliputi pengambilan sampel DNA, isolasi, dan pemurnian untuk sampel darah. Dalam tahap ini diperlukan kesterilian yang digunakan untuk sampel darah. Dalam isolasinya dapat digunakan bahan kimia chloroform, sedangkan untuk sampel rambut dapat digunakan bahan kimia silex. Selanjutnya DNA dimurnikan dari kotoran seperti protein, sel debris, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abror dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 yang bagian C, yaitu mengapa tes DNA dapat membuktikan suatu keturunan. Jadi, tes DNA dapat membuktikan suatu keturunan karena DNA merupakan penyusun gen. Sel-sel seluruh tubuh manusia mengandung kromosom yang berasal dari kedua orang tuanya, yang artinya individu tersebut mendapatkan DNA sebagai materi genetik yang hanya berasal dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, DNA juga disebut sebagai substansi pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Setiap anak akan menerima setengah pasang kromosom dari ayah dan setengah pasang kromosom lainnya dari ibu, sehingga setiap individu membawa sifat yang diturunkan baik dari ibu maupun ayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan soal nomor 2 itu tentang lokus. Jadi lokus gen terletak dalam kromosom yang dianalogikan dalam bentuk manik-manik yang disebut itu adalah lokus, dan disimbolkan dalam bentuk kalung karena kromosom berpasangan maka dengan gen berpasangan membentuk kertas panjang. Karena gen mengatur sifat, maka dikenal dengan adanya genotip, yang artinya komposisi perwarisan individu dengan atau tanpa ekspresi dari satu atau beberapa sifat, dan sifat fenotip yang artinya sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera, misalnya bunga merah, rambut keriting, bumbu tubuh besar, buah rasa manis. Berdasarkan sifat alel tersebut, individu yang ada homozigot, yang artinya alel yang terdiri dari sepasang gen yang sama, dan heterozigot yang artinya genotipe yang mungkin terjadi pada individu tersebut. Pada keadaan heterozigot, alel yang menempati suatu lokus berbeda untuk setiap kromosomnya. Sekian.